Nick Kuipers gabung ke Zeus FC. Dianggap apa gitu main sore ini sama Nick Kuipers ini? Nick Kuipers sempat melontarkan kalimat bahwa Nick ini pingin pulang kampung. Bagaimana bisa seorang Nick Kuipers yang terlihat bijaksana dan berkarisma membohongi Bobotoh dengan alasan pulang kampung dan ingin menghabiskan karir sepak bolanya di negeri kincir angin? Tidak akan ada supporter yang mencintai kamu lebih dari kita semua para Bobotoh. Karir sepak bola Nick Kuipers terselamatkan oleh Persib Bandung. Mulai hari ini Bobotoh semua atau Persib Bandung mempunyai musuh baru, yaitu seorang pemain bertahan bernama Nick Kuipers. Ingat, pokoknya mah Nick Kuipers. Mari Bobotoh semua ramaikan untuk mengunfollow akun sosial media Nick Kuipers. What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore bersama saya Mr. Beteng, seorang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup. Dan saya RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. Berat. Keprokola berat. Jai. Teh. Mr. Beteng. Ada sebuah hal yang cukup cukup mengagetkan dan tidak mengenakan. Betul. Tentunya sebuah berita yang datang dari dunia maya. Betul. Yang membuat kaget publik Bandung. Iya. Tidak lain berita itu adalah Nick Kuipers gabung ke Zeus FC, Dewa 19 FC. Kabar tentang Nick Kuipers yang ternyata bergabung dengan Dewa 19 FC asuhan Ahmad Dhani CS. Ahmad Dhani. Kenapa? Si Ahmad Dhani teh naon dina aja enggak? Ya sungguh bagaimana kita semua Bobotoh tidak kaget ya? Iya, betul. Karena kepindahan Nick ke Dewa 19 ini membuat sebuah kekecewaan. Betul sekali, Mr. Beteng. Apalagi kita ini dianggap apa gitu main sore ini sama Nick Kuipers ini. Betul. Karena pada awalnya seperti yang kita tahu, alasan Nick Kuipers out dari Persib Bandung adalah selain karena gaji. Betul. Selain tidak adanya kata sepakat dengan manajemen. Nick Kuipers sempat melontarkan kalimat bahwa Nick ini ingin pulang kampung. Ingin bermain di Belanda dan menghabiskan karirnya di sana. Betul sekali. Dan pada saat itulah saya pribadi menganggap Nick Kuipers sebagai legenda di Persib. Betul. Tapi setelah ada berita Zeus. Hey Nick Kuipers, dengar perkataan kami yang dimana kami adalah Bobotoh yang paling Bobotoh dari Bobotoh manapun. Ingat, dengar itu Nick. Dengar, bagi kami sekarang kamu adalah musuh, anjing. Sudah cukup pengkhianatan ini dari Nick Kuipers. Bagaimana bisa seorang Nick Kuipers yang terlihat bijaksana dan berkarisma membohongi Bobotoh dengan alasan pulang kampung dan ingin menghabiskan karir sepak bolanya di negeri kincir angin? Tapi ternyata bohong, dusta. Saya hanya bisa tersenyum. Nick money, anjir. Betul kan? Nick Dollar. Pokoknya mah mulai hari ini Bobotoh semua atau Persib Bandung mempunyai musuh baru, yaitu seorang pemain bertahan bernama Nick Kuipers. Ya, yang digadang-gadang akan menjadi legenda. Padahal Nick Kuipers ini Mr. Beteng, ini dia keganggu lagi Mandalika. Dia ini jika bertahan di Persib dengan alasan apapun, dia akan mendapatkan banyak privilege. Betul sekali. Yang pertama, one man one club. Betul. Dan ingat Nick, karir sepak bola Nick Kuipers terselamatkan oleh Persib Bandung. Karena di Belanda sana
seorang Nick Kuipers bukanlah apa-apa. Betul. Karena saingannya sendiri adalah bek andalan Liverpool, Ya dulu Virgil. Virgil van Dijk. Iya, betul. Jadi di Belanda itu kamu tidak ada apa-apanya, makanya kamu hijrah ke Indonesia dan kamu tiba di Persib dengan membawa Persib juara 2 kali. Artinya di Liga Indonesia ini kamu Nick Kuipers adalah pemain bertahan paling best of the best Di Indonesia. tapi kamu menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi legenda di Persib Bandung. Betul, Hanya menyia-nyiakan. karena iming-iming gaji yang lebih besar. Nick Kuipers ini Mr. Betem kena petir Zeus anjing. Saya mah tidak masalah ya dengan pemain out. Tidak masalah. Kenapa? Karena itu keputusan yang harus terjadi. Tapi Iya. kalau misalkan yang jadi masalah ini adalah statement Nick Kuipers. Iya. Keluar dari Persib karena ingin pulang ke Belanda dan menghabiskan karir sepak bolanya di sana. Tapi ternyata hari ini kita mendengar kabar yang cukup membuat wow, kaget sekali teh. Ternyata pulang kampung di kepala Nick Kuipers ini adalah kebohongan besar bagi kami. Betul, bullshit. Nick is bullshit. Dan coba dengar Nick Kuipers ya. Di samping kamu sudah mengkhianati kecintaan Bobotoh terhadap kamu, Oh iya, betul. ya. Kamu harus atau kamu akan mendapat bayaran yang setimpal tentunya. Iya. Dengan berpindahnya kamu ke Dewa 19 FC, tidak akan ada supporter yang mencintai kamu lebih dari kita semua para Bobotoh. Dengar itu Nick. Kalaupun misal Dewa United bisa juara Ya. musim ini ya, Ya. perasaannya akan berbeda. Akan berbeda. Betul. Akan terjadi perbandingan perasaan yang teramat sangat jomplang sekali ketika membela Persib Bandung. Nih, kamu di Bandung jadi artis. Betul. Di mana-mana ada orang yang mengagumimu. Betul. Ada yang di mana-mana ketika Nick jalan, ada yang minta foto. Betul. Ada yang ngajak konten. Dan satu lagi Nick Kuipers. Nick Kuipers bisa betul. Naon. Nick, jangan harap kamu bisa diundang di main sore. Betul. Walaupun kamu pernah mengemis-ngemis minta diundang, kamu kirim message ke si RT. Tidak untuk saat ini. Untuk Nick. Bobotoh semua, mari kita ramai-ramai unfollow akun Nick Kuipers. Anjir, karena dia adalah musuh sekarang. Betul. Jangan naif. Jadi Bobotoh itu jangan naif atau munafik. Kenapa? Ya bagaimana saya tidak terganggu dengan perkataan Bobotoh yang seperti ini. Ketika ada pemain bintang Persib yang out dari Persib, lalu Bobotoh tersebut mengucapkan salam selamat tinggal, salam perpisahan, lalu mendoakan semoga sukses di klub barunya. Pik, anjing munafik begitu teh. Dengar itu Bobotoh. Munafik. Kalau kalian para Bobotoh yang tidak smart mendoakan pemain bintang yang out dari Persib sukses di klub barunya, apalagi di klub Liga 1 yang nantinya akan menjadi lawan Persib. Betul. Itu artinya kamu mendoakan tim lawan Persib itu juara. Betul. Dan Nick Kuipers, karir terbaik Nick selama hidup kamu adalah di Persib sekali Saya lagi. yakin itu. Nafsu aing teh euy. Sarua, dan yang saya takutkan Mr. Beteng ini Naon? dengan statistik Nick Kuipers di musim lalu tanpa adanya cedera. Wah, saya tidak ridho kalau Nick bermain bagus di musim depan bersama Zeus FC ini. Ya makanya ini para Bobotoh, doakanlah Nick Kuipers itu ketika pindah atau pemain lain yang pindah ke klub lain di Liga 1, doakanlah mereka tidak sebaik di Persib. Doakanlah mereka jelek dan pasti jelek. Saya tidak ridho, tidak ikhlas kalau misalkan Sadil Ramdhani disikut sama Nick Kuipers. Tidak akan. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu berbicara seolah-olah Nick ini jago banget? Karena statistik di musim kemarin, Mr. Betul. Terlihat kekhawatiran di si RT. Khawatir Terlihat saya. Kekhawatiran, mungkin ya. Iya. Apa yang dikhawatirkan coba? Karena dari statistik Nick Kuipers musim kemarin, dengan tanpa adanya cedera, Nick Kuipers membawa back to back Persib Bandung.
ini tentu saja menjadi ancaman bagi lini depan Persib. Bagaimana bisa melewati Nick Kuipers di musim depan? Jangan. Jangan terlalu khawatir dengan hal itu. Kenapa? Nick Kuipers memang seorang back yang tangguh. Betul, itu harus diakui. Ketika di Persib. Ketika dia pindah ke tim lain, belum tentu itu akan terjadi. Tapi kan kalau ngelihat statistik musim kemarin di Asia, oke lah mencetak bukan, walaupun tidak mencetak gol tapi memberikan chance. Terus mencetak gol cantik melawan Persija. Dapat menghalau serangan-serangan dari, ya khawatirnya saya tuh Sadil, Beckham, siapa William disikut sama Nick Kuipers. Pemikiran yang seperti ini yang bahaya. Kalau si RT dan kalian banyak bobotoh yang merasa khawatir ketika Persib atau penyerang Persib kesulitan membuat gol menghadapi Nick Kuipers, ya. Itu dia. Itu salah. Karena ketakutan itu akan menjadi semangat tersendiri untuk dia. Jangan beri dia semangat, anjing. Dia akan memanfaatkan rasa ketakutan kita. Coba smart dong. Tapi ya balik lagi. Ini striker mana yang bisa melewati Nick, dan gol indah yang tadi yang ke Persija ini itu adalah momen indah anjay yang dimiliki Nick Kuipers dan memori dari Bobotoh. Sebab saya sebagai Bobotoh sekarang nih mau awak aja jadi pelatih. Gini ya. Nick Kuipers kokoh. Betul. Wah, tower yang tangguh. Harus diakui. Iya. Tapi sekali lagi itu hanya ketika di Persib Bandung. Gandeng atuh euy. Anjing, sia. Geus nyaho ieu teh malam hiji Muharram. Kalak aja jorowokan. Geus aing tadi kongpoy jeung mau obor. Geus pawai obor tadi, Bang. Tadi karek beres. Geus karek beres daun atuh jeung ngamanjur ya anjing. Beblo anjing. Geus aing geus mau obor tadi. Goblok anjing. Koordinator barudak pesantren urang. Geus dek jam hiji jorowokan. Keur ngonten ieu urang. Anjing. Goblok anjing. Anjing. Dedek sare. Sare mah sare. Mabla, setengah jam. Sakedeung. Launan Setengah jam ya. Anjing, goblok. Lu anjing. Anak sah bapak sia anjing. Tai. Hah? Ngakan wae si Abang anjing. Di kumaha ya? Ya pokoknya itu memori indah. Maksudnya bukan memori indahnya, statistik Nick Kuipersnya. Apakah lini depan Persib mampu? Oke. Statistik Nick Kuipers. By data berarti ini ya. By data, coba. Nick Kuipers adalah satu-satunya pemain bertahan tersukses di Liga 1 Indonesia. Tentu. Mulai kedatangannya di tahun 2018 Ya. lalu ya. Selama 6 tahun dia membela Persib dan berhasil menjadi pertahanan yang kuat untuk Persib Bandung. Dan terbukti striker-striker lawan tidak berhasil atau kesulitan untuk melewati Nick Kuipers. Iya. Tapi saya ingatkan, kenapa Nick Kuipers bisa mempunyai performa yang perfect seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan itu adalah karena dukungan dari bobotoh yang amat sangat mencintainya. Itu menjadi support system tersendiri untuk Nick Kuipers selama 6 musim membela Persib Bandung. Ada hal yang tidak akan dia dapatkan di klub lain, yaitu support system yang didukung dari jutaan triliunan meter kubik bobotoh. Tidak akan dapatkan itu di klub lain, apalagi di Dewa 19 FC. Yang dimana Dewa 19 FC tidak mempunyai supporter. Walaupun secara statistik Dewa 19 ini berhasil menduduki posisi kedua ya. Itu artinya pemain-pemainnya cukup bagus, cukup Betul. Nah, itu dia. Itu yang jadi kekhawatiran saya ini ketika Nick Kuipers bermain dengan statistik yang luar biasa bersama Persib Bandung selama 2 musim ini. Hanya 7 kali kekalahan dalam 2 musim. Dari pertahanan yang yang diperkuat oleh Nick Kuipers bersama Alberto dan Gustavo.
Dan sekarang pindahnya ke Dewa yang tentu saja memiliki kolektivitas yang cukup lumayan bagus di Liga Konoha. Ingat, walaupun Dewa 19 FC memiliki statistik yang bagus dan berhasil menjadi runner up, ingat, Nick Wipers yang hebat tidak akan ada di Dewa FC anjing. Mau aya anjing. Nick. Clear. Terus sok terus nanti Nick Wipers. Bagaimana nasib kami para bobotoh, khususnya para ultras yang sudah membuat can akan dirimu atas dasar kecintaan yang amat sangat dalam kepada kamu? Apakah kamu tidak mempertimbangkan hal itu? Sebuah pengkhianatan besar telah kamu lakukan, anjing. Jadi masih sieun, Teh. speechless orang Ingat, Deung. Teh, ingat, bobotoh semua netizen semua. By data. Oke, apalagi? Ingat, catat kata-kata saya. Oke, catat. Tidak pernah ada pemain bintang yang bersinar di Persib lalu pindah ke klub lain di Liga Indonesia yang bersinar kembali atau lebih baik daripada ketika dia membela Persib. Bahkan cenderung pemain bintang atau pemain bagus yang dimiliki Persib lalu dia pindah ke klub lain, performanya menurun. Tidak ada pemain yang lebih bagus semenjak keluar Persib. Benar. Contohnya, Contohnya, coba. Ezekiel, di mana ketika membela Persib dia adalah seorang striker yang menurut saya Ganas. Ya. Bukan gedang. Ganas. Ya. Ya. Dia pindah ke Bayangkara, lalu pindah ke Ata FC, lalu pindah ke Persela ya. Persela. Melempem dia dan sekarang dia terseok-seok bersama timnya. Lalu ada nama M. Rashid yang hijrah ke Bali UTD lalu ke Persebaya. Oh iya benar. Mana performanya tidak sebagus ketika dia membela Persib. Kalau Alberto sama Bauman gimana? Gini ya, rada smart. Oke. Emosi nih, masih emosi nih. Alberto Rodriguez de Oliveira menjadi sukses dan membawa klubnya juara, tapi di India. Benar. Ya. Nggak apple to apple atuh. Betul. Lalu ada Jonathan Bauman. Ya. Berhasil membawa timnya juara. Ya. Tapi di Meksiko. Bener deh. Yang liganya juga kita nggak tahu suasananya seperti apa di sana. Benar. Tapi untuk pemain-pemain Persib yang bersinar di Persib, yang cemerlang atau gemilang di Persib, ketika dia memilih untuk hengkang dan membela klub rival, ya, klub lain selain Persib di Indonesia, dia akan terseok-seok dan tidak akan secemerlang ketika membela Persib. Jadi ketakutan itu jangan lebay lah anjing, teh para bobotoh jeung maneh ge ulah lebay atuh anjing. Oke, aing tercerahkan ya. Untuk Nick Wipers ini hal penting nih. Nick Wipers teh di Bandung teh boga restoran, boga toko baju, boga villa, moal di Balian anjir. Di Balian anjir. Moal Nick. Ulah Pindahkeun we ka Tangerang yuk. pindahkeun tuh. Storna, restorana, Villana. pindah ka Tangerang. Panas anjing di teu ngeunaheun. Nah teu karasa gitu. Teuing aing. Nik, dalam otak Anda itu apa isinya entah saya juga tidak tahu. Kalau memang alasannya waktu itu pulkam dan memang benar-benar pulang kampung ya tidak masalah. Kamu adalah legend. 6 musim, 2 trofi. Tetapi Dan ingat sekali lagi para bobotoh yang berpikiran naif dan munafik, jangan sekali-sekali melontarkan doa semoga sukses di klub barunya. Jangan pernah. Tai kucing. jangan. Karena kalau berstatement seperti itu berarti munafik. Iya. Dan mendoakan Mendoakan naon anjing? tim yang dibela Nick Wipers juara. Betul. Artinya kamu mendoakan Persib kalah lawan Nick. Tarik nafas. Kecurigaan terjadi, Bung. Begini. Ada sebuah konspirasi yang mungkin kalian tidak ketahui, Teh.
Ya, 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 ya. Poin yang sangat penting sekali. Saya sudah pas melihat mukanya. Ya, ya. Buka di sini buka. Kita buka saja lah. Karena podcast lain tidak pernah membahas Hal-hal yang berbahaya. ya, karena kita adalah main sore dan main sore adalah podcast yang paling podcast dibanding podcast lainnya. Sok teh. Pantesan, Mister Beteng, Naon? pada saat pertandingan Persib di pertemuan kedua berarti ya Di home di home yang melawan yang melawan Zeus FC Oke. ini Persib kalah 2-0. Kecurigaan ini nempel secara spontan betul. di otak saya jika Nick memang tidak serius bermain. Jangan. Ada konspirasi seperti itu. Jangan. Jauh hari sebelum Persib Liga juara, selesai. sebelum liga selesai dan sebelum dealnya Nick Wipers bergabung Dewa 19. Jangan. Nick Wipers pikirannya sudah terganggu oleh negosiasi yang dilakukan oleh iming-iming yang diberikan kepada Nick dari si Dewa 19 ini. Betul. Jadi ketika dia di lapangan melawan Dewa 19 tidak fokus. Tidak fokus ya. Otaknya pindah ulah. Pindah ulah. Duit. Dan cenderung jadi merubah ke pola permainan yang Nick Wipers sendiri tidak serius. Betul. Ketika lini depan sudah adug-adugan, sudah berusaha keras, tetapi coba apa yang ada di pikiran Mr. Bete? Selain konspirasi tentang dugaan adanya Ketidakseriusan. ketidakseriusan dari si Nick ini ya, Ya. kita tahu semua Nick Wipers memakai nomor punggung 2. Dua. Jangan nomor 2 adalah Bobotoh atau Persib yang di nomor 2 kan. Mungkin terlihat aneh asumsi saya ini. Tapi saya- masuk akal. Masuk akal. Konspirasi seperti ini tidak akan kalian sadari. Karena kita terlalu terhipnotis dengan rasa cinta yang teramat sangat dalam terhadap pemain tersebut. Ingat, Bobotoh, Ingat, pemain mah boleh datang dan pergi anjing. Ya, profesional oke. Pemain mah digaji. iya betul. Kita mah gini-ginian mendukung Persib ya. Iya, Siapa yang mau gaji udah gak ada ya. iya nggak ada. Murni atas dasar kecintaan. Atas dasar kecintaan kita nonton ke stadion pakai uang sendiri. Iya. Bahkan saya sempat ngegadein helm buat beli tiket. Tuh, Ingat, pokoknya mah Nick Wipers, mulai hari ini kamu adalah musuh kami semua. Hah? dan ingat untuk Bobotoh, ketika ada yang ketemu Nick Wipers jangan ada yang minta foto apalagi tanda tangan. Satu lagi. Mari Bobotoh semua ramaikan untuk mengunfollow akun sosial media Nick Wipers. Itu dia. Oke, saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nick Wipers pada bakat. Fairzat.